Ibnu Hajar rahmatullahi menulis dalam kitab Al-Munabbihan bahwa Utsman radhiyallahu an berkata, barang siapa menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan mengerjakannya dengan teratur, maka Allah memberinya 9 macam kemuliaan. Pertama, Allah mencintainya. Kedua, badannya menjadi sehat. Ketiga, malaikat selalu menjaganya. Keempat, turun keberkahan dalam rumahnya. Kelima, tanda-tanda kesolehan tampak pada wajahnya. Keenam, Allah melembutkan hatinya. Ketujuh, melintasi sirat secepat kilat. Delapan, Allah menyelamatkannya dari neraka. Dan sembilan, Allah tempatkan dia dalam surga, berdampingan dengan orang-orang yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak takut dan tidak pula bersedih. Al-Baqarah ayat 38. Rasulullah SAW bersabda, "Salat adalah tiang agama dan memiliki 10 faedah. Pertama, daya tarik pada wajah. Kedua, nur dalam hati. Ketiga, menyehatkan dan menyegarkan badan. Keempat, teman dalam kubur. Kelima, penyebab turunnya rahmat Allah. Keenam, kunci pembuka pintu langit. Ketujuh, memberatkan timbangan amal kebaikan. Delapan, jalan menuju keridhaan Allah. Sembilan, harga bagi surga. Dan 10, pelindung dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendirikan sholat, maka sungguh ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah meruntuhkan agama. Hadis lain menyebutkan, rumah yang di dalamnya didirikan sholat akan memancarkan nur. Maka sinarilah rumahmu dengan sholat sunnah. Sabda Nabi SAW yang masyhur menyebutkan, pada hari kiamat kelak, tangan, kaki, dan wajah yang suka digunakan untuk berwudu dan bersujud akan bercahaya sehingga mereka akan mudah dikenali dari umat lainnya. Hadis lain menyatakan, jika azab yang diturunkan dari langit, maka orang yang memakmurkan masjid akan terhindar dari azab tersebut. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa api neraka diharamkan bagi anggota badan yang telah digunakan untuk bersujud, apabila disebabkan amal buruknya seseorang masuk neraka. Maka anggota badan yang pernah digunakan untuk bersujud tidak akan tersentuh api neraka. Juga diriwayatkan, sholat akan menghitamkan wajah setan dan sedekah mematahkan tulang punggungnya. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Hadis yang lain menyebutkan, sholat adalah obat bagi penyakit. Ada sebuah riwayat mengenai hal ini. Ketika Nabi SAW melihat Abu Hurairah radhiyallahu an sedang menekan perutnya, lalu beliau bertanya, apakah perutmu sakit? Abu Hurairah menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, bangunlah dan kerjakanlah sholat. Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat surga, dan beliau mendengar suara langkah terompah Bilal radhiyallahu an di surga. Esok paginya beliau bertanya kepada Bilal, apakah amal istimewamu sehingga suara langkah terompahmu telah terdengar di surga? Bilal radhiyallahu an menjawab, aku selalu berusaha menjaga wudhu. Apabila wudhuku batal pada tengah malam ataupun siang, aku akan berwudhu kembali. Lalu, aku akan melakukan sholat semampuku. Safiri rahmatullahi berkata, orang yang meninggalkan sholat subuh akan dipanggil oleh para malaikat. Wahai pendosa, orang yang meninggalkan sholat zuhur akan dipanggil. Wahai orang yang rugi, orang yang meninggalkan sholat asar akan dipanggil. Wahai ahli maksiat, orang yang meninggalkan sholat maghrib akan dipanggil. Hai kafir, dan orang yang meninggalkan sholat isya akan dipanggil. Wahai orang yang melalaikan Allah. Dalam kitab Ghaliyatul Mawa'id. Allamah Sa'rani rahmatullahi berkata, ketahuilah bahwa musibah akan dijauhkan dari tempat yang penduduknya menjaga sholat berjamaah. Sebaliknya, musibah akan terus menimpa tempat yang penduduknya melalaikan sholat. Tempat-tempat itu akan dilanda berbagai bencana, gempa bumi,
halilintar, dan rumah-rumah ditenggelamkan ke dalam tanah. Hal itu tidaklah mengherankan. Janganlah kita berpikir, aku sudah menjaga sholat, sedang orang lain bukan urusanku. Karena apabila bencana ditimpakan di suatu tempat, maka bencana itu akan menimpa seluruh penduduknya. Merujuk kepada sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya, apakah kami akan ditimpa azab sedangkan di antara kami ada orang-orang soleh? Beliau menjawab, ya, jika kemungkaran sudah merajalela. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha bersungguh-sungguh mengajak kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran.